Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun ini kita persembahkan kepada para pemirsa untuk mengkaji sekilas tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, berikut yang mustahil dan yang jaiz. Semuanya ada 50 sifat. Tapi untuk kali ini kita hanya fokus mengkaji sifat 20 yang wajib bagi Allah berbentuk pantun. Jadi kita saat ini akan berpantun ria, insyaallah. Burung nuri di ujung pulau, pandang pipit memakan padi. Duhai hati, tak boleh risau, petik pantun kita bernyanyi. Pantun ini pantun mengaji, obat susah penawar diri. Sambil bernyanyi kita ulangi, kaji tauhid mengenal Rabbi. Ilmu tauhid banyak dikaji di pondok pesantren model salafi. Ada juga di pondok kini, itu bernama model khalafi. Syarah Fathul Majid, kitab bernama Durrul Farid, nama matannya. Ahmad An-Nahrawi punya karya Negeri Mesir, kampung halamannya. Dengan bismillah kita bermula. Al-Baqarah 162 ikut dibaca. Ambil berkah, harap ridhonya. Ilmu tauhid kan kita buka. Bermula iman dengan keyakinan, yakin putus tanpa keraguan. Menjaga iman tetap di badan, agar terhindar dari kekufuran. Bagi muslim balik berakal, haruslah tahu sedari awal. Wajib mustahil, jaiz terjadwal. Sifat Tuhan, Rasul pun dihafal. Wajib itu tak mungkin tiada, mustahil itu tak mungkin ada. Dua sifat takkan bersua, seperti siang dengan malamnya. Jaiz ada, mungkin tiada, bagi Tuhan juga Rasulnya. 50 sifat sudah ternama, itulah akidah yang kita bina. Angin berhembus di tengah sawah, sapa petani memakan buah. Cari ilmu tak pernah sudah, bekal hidup agar tak susah. Wujud itu sifat pertama, Tuhan ada, mustahil tiada. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak terjangkau panca indera. Adanya Tuhan tidak bertempat, jangan dicari, jangan didebat. Seperti ruh di dalam jasad, tidak berada di satu tempat. Sudah tahu enaknya bubur, hangat kuku, kuah dilebur. Sudah tahu ilmu terukur, jangan paksa, nanti rambutnya gugur. Sifat kedua, kidam bernama, tidak berawal sedia kala. Beda dengan alam semesta, ada awal penciptaannya. Sifat baqo yang ketiga, kekal abadi selamanya. Alam beda dengan pencipta, pasti berakhir kesudahannya. Qidam baqa sifat Rabbani, tidak berawal
kekal abadi. Kalaulah cinta pada ilahi, kenallah dia sejak dini. Mukhalafatul lil hawadis, sifat keempat, tak tergambar dengan ibarat. Ciptaan Tuhan halus dan padat, takkan sama, takkan mendekat. Qiyamu binafsih, sifat kelima, ia mandiri, tidak meminta, takkan butuh pada makhluknya, apalagi tempat bersila. Pak Haji pergi ke ladang, panen sawit harilah siang. Kenali Allah dari sekarang, hidup damai terang benderang. Wahdaniyah, sifat keenam, esa artinya harus dipaham. Tunggal ia di tiga macam, zat sifat perbuatan seragam. Sifat ketujuh adalah kudrat, berkuasa seluruh jagat. Jangan kita merasa hebat, dia yang kuat di atas kuat. Ikan bakar enak dirasa, sambal rawit jeruk purutnya. Sambil mengaji kita bercanda, ambil nasi dengan lauknya. Enak. Kedelapan, sifat iradat, berkehendak setiap saat, tidak lekang walau sesaat. Kehendaknya jangan dicegah. Kesembilan adalah ilmu, mengetahui segala sesuatu. Sifat Allah yang maha tahu, kita yakinkan sepanjang waktu. Kalau ingin pergi memancing, bawalah joran agar tak pusing. Kalau ingin mendapat garing, batang sikobo di ujung gading. Sifat ke-10 adalah hayat, maha hidup, tidak akan tamat. Jangan bayangkan ruh melekat, semua makhluk akan kiamat. Sifat sama yang ke-11, maha mendengar dengan jelas. Bisik kisah, doa yang keras, pendengaran Allah begitu luas. Hitung bintang di atas langit, bulan purnama hatiku pahit. Ingat kamu sedikit-dikit, hati ini makin menjerit. Ke-12 adalah basar, maha melihat halus dan kasar. Peristiwa hidup kecil dan besar, semua itu sesuai kadar. Ke-13 adalah kalam, berbicara dengan mendalam, tidak berhuruf tapi difaham, kepada Nabi sejak Adam. Satu hati kita bersama, sejak dulu tidak bersua. Baru ini aku merasa jatuh hati pada si dia. Ini maksudnya Allah, ya. Kaunuhu kadiran, ke-14, keadaannya kuasa tak terbatas, melebihi kuasa si raja ganas. Fir'aun kalah, sudahlah jelas. Kaunuhu muridan, ke-15, keadaannya berkehendak, jangan diretas, agar hidup tidak memanas. Percayakan padanya, semua tuntas. Hari ini
kita bersama. Besok hari begitu pula sifat Tuhan yang kita baca, jangan tafsirkan kemana-mana. Ke-16 kan kita sebut kaunuhu aliman yang kita maksud. Keadaannya mengetahui sudahlah patut. Jangan ragu dan jangan surut. Ke-17 menyusul pula kaunuhu hayyan, sifat Rabb kita. Keadaannya hidup sepanjang masa, takkan mati seperti makhluknya. Kue lapis, kue lupis, waktu kita hampir habis. Ke-18 sifat pencipta, kaunuhu sami'an, sudahlah nyata. Keadaannya mendengar, itulah dia. Halus dan kasar didengarkannya. Kaunuhu basiran, sifat berikutnya. 19 sudah dibaca. Keadaannya melihat apa yang ada. Dari yang kecil, besar pun juga. Kaunuhu mutakalliman, ke-20. Keadaannya berbicara dengan pesuruh. Nabi dan Rasul bawa penyuluh. Kitab suci terjaga di lauh. Sifat yang jais hanyalah satu, bagi Tuhan sudahlah tentu. Taat maksiat hamba berlaku, Tuhan berbuat ini dan itu. Kalaulah badan ingin sehat, makan minum ambil berkat. Kalau ilmu ingin didapat, tanyakan ahli agar selamat. Bukan intan, bukan baiduri, siapa rajin dapat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.